Hi, welcome to the House of Arts, your weekly window into the vibrant world of performing arts. Join us every week as we engage through insightful conversations with industry leaders, talented artists, and creative visionaries. From theater to dance, music to performance art, we dive into the stories, passions, and journeys of those who make the world their stage. And here we go. Let's get inside the House of Arts. Not Enter Plus, welcome to House of Arts. Yeay. Oke, balik lagi bareng gue Rading. Dan kali ini gue bakalan ditemenin sama Bang Fadli. Halo. Keren banget. Ngobrol bareng-bareng ya. Bener banget. Oke. Hari ini kita bakalan ngobrol sama obviously kakak-kakak cantik yang dan ganteng yang ada di sini. Luar biasa. Kita bakalan ngobrolin tentang project mereka yang akan tayang di Teater Ismail Marzuki pada tanggal 15 sampai 16 Februari 2024. Apa Oke. itu? Grease the Musical. Oke, mungkin aku mau kenalin dikit kali ya buat teman-teman yang nonton di sini. Di sini kita ada the one and only Kak Astri. And then Akan berperan sebagai. berperan sebagai siapa Kak Astri? Sandy Dombrowski. Wih. Sandy. Terus juga kita juga akan ada sama Kak Yasmin. Oh aku ya. Sebagai. Saya juga bingung tadi. But it's okay. Sebagai apa Kak? Aku sebagai produser di sini. Sebagai Wih. produser. Keren banget. Mantap. Oke, setelah itu ada Kak Gusti juga. Sebagai. Kak Gusti Boleh? sebagai. Aku sebagai Denny Zuko. Wih. Oke, langsung aja kali ya. Jadi sebenarnya aku mau nanya dulu dong sama Kak Yasmin. Kak Yasmin sebenarnya kenapa sih milih judul Grease the Musical? Oke, milih judul Grease the Musical karena memang Grease itu tuh judul yang paling apa ya? Ibaratnya holy grailnya musical theater gitu. Dan gak cuma musical theater aja tapi filmnya juga udah ngetop banget lah. Ya, setuju Dari banget. tahun 78 waktu itu ya. Ya. Memang kan udah banyak nih komunitas teater Yes, betul. kita ini gitu ya. Betul, pelaku-pelaku Waktu itu ya. ada beberapa yang udah ngambil judul dari luar, salah satunya juga Betul. Jakarta Art House yang kemarin udah menampilkan Mamma Mia dan Catch Me If You Can tuh kayak rame ya, seru ya gitu-gitu. Jadi Grease ini kan produksi ketiga aku gitu. Dua sebelumnya aku kan bikin cerita sendiri gitu. Jadi kayak pengen deh, FOMO deh nih sama Jakarta Art House gitu kan. Kayaknya seru nih kalau misalkan ngambil judul luar. Kita mikir-mikir apa ya gitu. Kayaknya Grease nih seru nih gitu. Grease kayaknya bakalan bisa bisa jadi apa ya, semacam kayak dibilang apa ya, pemersatu kok kayaknya enggak. Bener. Pemersatu ya mungkin Kurang ya. lebih kayak seperti itu. Karena jadi semua aku pengen tuh- banget gitu ya kayak Grace. Iya kayak gitu. misalkan mungkin dari komunitas-komunitas lain juga ada yang berpikiran untuk Yes, ngangkat betul Grease gitu kan. Terus ya udah akhirnya kita coba-coba cari caranya segala macam, akhirnya dia approve dan bisa. Aku berharap banget pelaku-pelaku industri juga bisa turut mendukung Grease, bisa juga kayak berkolaborasi nih kayak kita yang apa yang kita lakukan sekarang kan Bener gitu banget. untuk mendukung bukan Grease-nya aja tapi juga industri musical theater di Indonesia yang memang Yes. sekarang lagi growing gitu. Setuju. Setuju banget. Setuju banget itu. Terus kan tadi kalau misalnya tadi udah ngejelasin tentang kenapanya nih, kenapa milih Grease sendiri, boleh dong di-share untuk Grease the Musical sendiri ini yang menyelenggarakan tuh siapa aja sih Kak Yasmin? Oke, jadi aku ada OMG dan Yasmara. OMG itu dan Yasmara. OMG dan Yasmara ini jadi kolaborasi pertama kami ya dalam membeli license dan akhirnya memproduksi Grease the Musical ini. Kalau dari itu partner kita joint production. Jadi memang kita itu dari OMG-nya sendiri juga memang suka sama musical theater gitu. Jadi waktu kita approach-nya ada beberapa judul memang yang tadinya mau ini apa ini ya gitu. Jadi kayak Boleh kali jadi di-spill. kayak ini apa ini tapi kok kayaknya Grease deh, kayaknya Grease nih yang bisa cukup mengangkat gitu, mengangkat dan jadi bisa jadi sorotan juga di industri ini seperti itu. Bukan cukup mengangkat lagi sih. Itu sih beneran. Iya, emang udah top tier ya. Iya, top tier. Dan juga menurutku emang semua orang suka Grease. Dan itu timeless juga kan sebenarnya. Balik lagi. Yang kayak, even Mamma Mia kan juga timeless juga. Grease juga timeless juga. Jadi menurutku itu beneran pilihan tepat.
untuk banget. dibawa di Indonesia menurutku. Amin, Oke, amin. ngomong-ngomongin soal Grease lagi. Yes. Radio banget. Radio Anyway, banget. tadi kan kita udah nyinggung-nyinggung beberapa hal ya. Nah, ada sesuatu yang personal nih buat Kak Yasmin. Oke. Kak Yasmin di Oktober 2024 kehilangan akun Ya, Instagramnya. Dan juga itu sedih. nyambung juga sama Yasmara ID. Yes, betul. What Betul. happened? Gimana ya itu? Aku juga nggak bisa tahu apa alasan jelasnya ya Mhm. gitu. Cuma itu bener-bener kayaknya H+2 setelah aku launching Grease. Oh iya. Oh iya Kak. Gitu. Aku nggak tahu kayak apakah aku terlalu spam atau gimana saking excitednya Udah, gitu loh, udah, saking paham. excitednya kayak aduh akhirnya launch juga karena kan aku persiapan Grease ini kan udah dari April sebenarnya. Betul. Kayak akhirnya nih this is the time gitu kan. Wah posting-posting semua orang nge-repost apa jangan-jangan gue spam ya gitu. Sejahat itu Kak kamu. Jadi Hey. jadinya Enggak dong. tiba-tiba itu gitu, tiba-tiba akhirnya hilang dan emang kan itu satu link ke Facebook aku kan Yeah. yang which is Facebook aku tuh udah dari tahun 2008. Hmm. Aku punya sejarah panjang ya dalam proses pendewasaan juga di Iya, Facebook betul. itu sampai aku bikin account. Ada dulu kan aku punya account Barbarazi itu kan juga perjalanan aku sebagai performer juga di situ. Terus habis itu aku bikin Yasmara juga dari situ sama akhirnya yang terakhir account pribadi aku yang ya manusia biasa gitu Yasmin Alvina bukan pakai account Barbara Yeah. gitu dan Yasmara kan emang yang aku build sama Alex gitu kan. Ya akhirnya aku itu down banget, Pasti. bener-bener kayak aduh di saat lagi mau promo Inggris udah bikin plan nanti mau konten Barbara nih promo Inggrisnya gimana gitu kan. Terus habis itu di Yasmara juga karena ini kan Grease ya aku juga pengen level upin Betul, Yasmara juga pasti, gitu pasti, dengan Grease pasti. mah akhirnya aduh ya udah mau dikata gitu ya. Bener. Akhirnya aku ngegencarin di Instagram Grease the Musicalnya gitu. Oke, tapi berarti memang Instagram Grease the Musical tuh ada sebelum itu hilang. Bukan hilang dulu Yasmara ID baru Grease the Musical Instagramnya ada. Enggak, itu emang ada sebelum Emang udah hilang. di plan ya. Mm-mm. Alhamdulillah ya. Iya. Tuh, sih. aku sih kalau sampai itu ngeling juga, untung aku nggak ngeling ya Iya, itu. bener-bener. Itu Kalau bahaya sampai banget. itu ngeling juga aku kayak, oh my god, mau promosi Zong dari sih. mana lagi nih Iya. kayak gitu. Bener. Menurut gue sih lesson learn ya Bang Fadli Iya, ya. jangan pernah kita gabungkan. Gitu sih. Gak boleh ya? Benar nggak boleh, Nggak nggak boleh. boleh. Itu sih. Namanya juga dulu masih ABG tahun 2008. Ya Benar. udahlah gitu semuanya. Iya lagi. Bener. Bener. Oke, terus juga kan untuk Grease sendiri kan sebenarnya udah legend banget ya. Pertama kali ada itu dia di Februari 14 Februari 1972 Ya. dan show kalian ada di 15 sampai 16 Februari. Itu memang di plan atau memang di plan karena oh ini tanggal 14 nih, tanggal 14 pertama kali Grease ada terus setelahnya kalian buat gitu. Atau Memang- karena Valentine. Iya. Ini Nah. terkoneksi semua nih. Nah, Jadi gimana sebenarnya tuh? tuh nggak ini ya, nggak kita lagi belum seriset itulah Aha. untuk tahu bahwa ternyata debutnya itu 14 Februari. Hmm. Udah ngelok venue udah apa segala macam baru lagi baca-baca segala macam. Kok Pas 14 Iya. Februari? Pas ini kita kayak 50 tahun ke atas kemudiannya Betul. gitu ya. Betul. Oh ternyata ini ya cuma beda 1 hari gitu 15 Februari aku kayak wah mudah-mudahan ini pertanda baik deh gitu Amin, untuk amin banget. produksi Banget. ini jadi kayak pertama kali datang ke Indonesia juga gitu jadi mudah-mudahan ya aku kayak ada nilai kayak ini kayaknya nih dititahkan gitu Iya, apa gimana kayak benar. mudah-mudahan ini bisa jadi ya a good start juga Amin, gitu amin, buat amin. industri juga dan buat kita semua lah untuk di industri ini supaya bareng-bareng untuk mensukseskan ini Amin. gitu. Benar banget. Nah, ngomongin soal Grease the Musical lagi. Jadi kan Grease the Musical obviously udah lama banget gitu dari 1972. Skripnya bahkan udah ada dari saat itu gitu ya. Apa sih rasanya megang skrip itu untuk pertama kali? Which skrip itu udah diperankan sama banyak orang dan udah ditonton sama ribuan manusia gitu. Apa sih buat mungkin ini boleh dijawab satu-satu mungkin dari Kak Yasmin dulu sebagai produser pas lagi ngelihat wah ini nih. Itu Gitu. pas udah kayak deal, ya Allah gimana tuh Datang rasanya skripnya gitu. pegang Rasanya skripnya gimana itu tuh? gimana rasanya Kak? Deg-degan. Pasti ya. Deg-degan kayak Banget oke nih. lagi. Oke. Gimana nih?
jalan nih ya. Mau Jalan dibawa nih kemana kita ini gitu ya? Dibawa kemana nih? Ini harus bener nih ya gitu, karena ya Grease kan kayak apa sih, orang-orang udah ekspektasinya besar pasti kan gitu, ekspektasi orang-orang besar. Kita juga ya harus banget melakukan yang terbaik gitu untuk produksi ini gitu. Pressure juga gimana nanti orang-orang pasti kan, wah nanti nih yang John Travolta itu ya, ini tuh yang dulu ini gitu kan. Ya berusaha banget melakukan yang terbaik di sini gitu, dengan segala ya pastilah kalian juga kan pernah bikin produksi, ada aja halangannya. Pasti. Dan mudah-mudahan memang halangannya bukan halangan yang berarti gitu ya, karena kan kita juga kalau mengharapkan segala-galanya proses lancar terus juga kan nggak mungkin gitu kan. Cuma ya mudah-mudahan dengan ada halangan juga kita bisa jadi semakin bisa semakin solid juga kalau ini ada apa yang harus kita perbaikin, ada apa yang harus kita perbaikin, dan bisa jadi bahan evaluasi juga baik dari tim produksi ataupun juga teman-teman yang main nih di depan panggung gitu. Jadi ya itu aku pas pertama kali nerima skrip itu kayak oke, ini tuh bukan produksi yang kan ya itu tadi produksi aku sebelumnya aku yang bikin gitu. Lirik jelek ganti gitu kan. Ini nada begini nggak enak gitu. Ini tuh udah Grease gitu. Jadi kita tidak boleh sekali main-main gitu. Benar. Udah ikonik banget soalnya ya. Kalau kita bener. udah ubah sedikit kayak nggak sesuai. Ayo gitu kan pasti kan. Ekspektasi orang sih. Iya, ekspektasinya udah bener. begitu pasti. Paham. Kalau Kak Astri gimana? Wah, skrip ini. Respon yang sangat baik. Iya kan, terus kayak ya ampun film mak bapak gua gitu. Aku bener-bener kayak ya ampun. I'm very new to the industry and I'm very happy langsung dapat kesempatan yang luar biasa gitu. And ketika aku lihat, ini serius gak sih? Ya Allah bener nih. Gitu aku kayak bener-bener cuman nothing but grateful pada saat itu. Tapi bener-bener setelah 5 menit kemudian aku kayak bentar dulu. Ini gimana nih? Ya Allah pressure banget ya. Nadanya berubah terus. Iya. Dari yang ya Allah terima kasih. Terus kayak ya Allah. Gimana ya? Gimana gitu. But very excited waktu lihat skripnya ya. Kalau Kak Gusti gimana? Silakan. Nah kalau aku tuh emang sebenarnya dari kecil udah nonton Grease kan dari SD. Karena waktu itu kakak yang ngasih film itu gitu kan, kita nonton bareng. Terus sampai akhirnya ditelepon Yasmin waktu itu kayak bener-bener dapet tawaran untuk Grease tuh rasanya apa ya, untuk meranin ini karakter kan ikonik banget ya. Banget. Dari Denny Zuko-nya, Sandy-nya, pokoknya semua itu tuh benar-benar elemennya tuh sangat ikonik banget gitu. Dan satu apa ya, kayak dreams come true aja sih bisa untuk dapetin ini. Tapi satu sisi excited, tapi satu sisi juga kayak wah ini bebannya luar biasa sih gitu untuk bisa memportray ini semua gitu. Bebannya di pundak. Tapi kita seneng, gitu ya. tapi kita seneng satu sisi. Itu dia. Paham sih. Karena balik lagi ekspektasi itu sih di luar sana sih luar biasanya sih. Ini bukan nambah pressure ya. Karena bukan pressure. Nggak, tapi ya itu sih pasti kalau yang diawali dengan sign, menurutku sih tadi sign sih. Untuk kayak debutnya tanggal 14 tadi kan, itu udah a good sign sih menurutku. It's a good sign. Semoga Amin. ini ditunggu-tunggu banget sih. Ya kan? Benar banget. Amin. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gini. Grease sendiri itu kan pertama ada tahun 50-an, terus habis itu diadaptasi di tahun 72 ya. Bener kayak gitu ya. Sebenarnya kan skripnya tuh dari tahun 72 ya. Pertanyaan paling obvious adalah masih relevan gak sih buat Gen Z dan teman-teman lain yang mau nonton gitu kayak Yasmin? Oke. Aku kasih flashback sedikit dulu ya. Yes. Boleh banget dong. Tadi kan dibilang pertama kali debut kan tahun 72. Yep. Tapi sebenarnya tahun 71. Tahun 71. Tapi bukan di teater. Oh gitu Kak. Bukan di teater. Jadi yang kita tahu kan itu by the way off Broadway ya. Tahun 72 Yes, itu. Broadway. Tahun 72 itu yang pertama kali 14 Februari itu off Broadway. Tapi sebelum itu tuh di kafe. Oh iya Kak. Iya, ada salah Wow. satu kafe di Chicago. Jadi kafe aku tuh riset juga kan, lihat di YouTube. Oh kafenya tuh kayak semacam ada panggung live music, terus orang duduk-duduk gitu-gitu. Tahun 71 itu terus tiba-tiba ada produser yang nonton, ngeliat di Chicago, akhirnya tertarik dibawalah ke off Broadway. Di yang debutnya itu 14 Februari 72. Dari off Broadway baru ke Broadway. 7 Juni kalau gak salah. 7 Juni 1972. Kayak gitu. Jadi kayak
By the way apa ya tadi pertanyaannya? Lupa. Sebenarnya masih relevan Iya, nggak sama ya masih relevan apa sama enggak? Oke, penontonnya? karena Grease menurut aku juga timeless ya. Itu Setuju sih, banget lagi. itu Iya. sih. Itu biasalah hal-hal percintaan SMA gitu-gitu. Siapa sih yang nggak pernah ngalamin gitu? Betul. Siapa Malu-malu sih kucing yang- ya Iya, kan. gitu-gitu. Itu aja sih. Percintaan, ya situ. siapa yang nggak pernah ngalamin gitu. Jadi dan Grease itu kan fanbase-nya benar-benar ya berputar aja gitu. Setuju. Dari Gen Z kemarin kalau misalkan mereka mungkin nggak tahu si Grease ini apa, tapi tahu Hopelessly Devoted to You karena Bener. sempat viral di TikTok waktu itu kan. Terus abis itu kalau kita mau congkel sedikit ceritanya, oh ini tentang ya remaja-remaja yang lagi bandel, lagi cari jati diri nih gitu kan. Jadi kayaknya untuk Gen Z juga itu relevan sih. Untuk millennials nostalgia. Untuk Gen X nostalgia juga. Untuk baby boomers bener-bener kayak waduh ini Film zaman gue nih. film zaman gue nih, gue pengen balik lagi muda nih kayak gitu. Jadi menurutku sih tetap relevan lah. Relevan banget sih. Kak Astri kan tadi bilang apa namanya film mak bapak gue nih. Pas lagi mereka tahu tuh apa reaksinya? Iya. Ya ampun, mamaku bilang, "Dek, dapetin ya hadiah ulang tahun buat mommy." Oh, so sweet. Karena mamaku ulang tahun 7 Februari kan, so it's very near to the show. Yeah. Makanya dia kayak, udah deh kamu gak usah kasih apa-apa, kamu main Grease aja. Wow. Tapi aku kayak, bentar dulu Mam, berat ya. Tapi ya udah deh. Kenapa gitu. kado kali ini paling berat ya? Iya, kali ini kayaknya udah upgrade ya kadonya gitu. Makanya. Kayak gitu ya berarti ya. Nah kalau tadi kan kita udah ngomongin soal Grease the Musical sendiri, nggak enak rasanya kalau misalnya kita nggak ngomongin soal cast-castnya nih. yang ada di sini. Betul. Kalau misalnya Kak Astri sendiri kan sebenarnya udah ada di apa ya, udah senang musik udah dari kecil, dari SD Yes. cover Sam Smith. Yes. Oh my God. Cover Sam Smith, terus juga pas lagi SMA kelas 2 Mhm. lagi senang-senangnya main, terus tiba-tiba ada tawaran dari label. Oh my God. Oh Yes. God, yes. Terus juga lu juga lu sempet gak mau kan? Lu sempet gak mau, terus juga orang tua malah yang nge-push lu. Mm-mm. So what was it like then? Kayak ngerjain musik yang sebenarnya lu suka, tapi lu lagi pengen main dan lu di-push sama orang tua lu. Bingung ya. Kayak pada saat itu memang gak bisa dibohongin anak kelas 2 SMA. Seperti cerita Grease ya, Betul. main-main ya. Benar. Dan kayak benar. kita pengen, abis pulang sekolah ngopi yuk. Apalagi aku orang Bandung kan. Jadi kita selalu with that cafe culture. Iya, iya. Every time dengan seragam SMA, udah ngopi aja lah, ngopi-ngopi gitu all the time. Tapi pada saat itu ketika aku ditawarin untuk masuk label, aku mikirnya ya gue bakal kehilangan dong waktu gue untuk just to enjoy my youth Yes. gitu quote unquote. Terus kata mamaku, Dek tapi kesempatan kayak gini gak akan datang 2 kali. Kan kamu suka nyanyi, kenapa gak kamu jalanin aja. Terus aku kayak yaudah deh coba aja. Aku coba dan I'm really grateful that I listen to my mom. Karena aku gak kehilangan youth aku justru bisa berkembang lebih dan lebih. Through doing what I'm doing until today gitu. I feel like it's such a blessing. Aku dapat kesempatan untuk bisa memulai karir ini dari umur yang masih muda. Betul. Abis itu bisa meng-expand karir itu yang aku gak pernah kepikiran sama sekali. Bahkan untuk manggung dulu gak kepikiran. Aku kira nonton TV kayak ini mah cuma ada di TV. Gak mungkin dialami oleh orang biasa gitu loh. So kayak bisa mengalami itu. Sekarang aku bisa main musikal tanpa aku mulai hari itu. Karena apa kata mamaku, aku gak akan bisa ketemu sama nih kakak aku ini. Ketemu kakak dan semuanya. So I'm very grateful sih. Gitu. Dengerin orang tua. Oh benar. Jujur iya. Jujur iya. Jangan tambeng ya. Benar-benar. Gak boleh. Quotes of the day ya. Quotes of the day. Dengerin Dengerin orang orang tua. tua. Doa ibu. Doa Bener, ibu. Tapi Doa ibu. benar doa Bener ibu. banget. Tapi mau nanya ibu. dulu sama Astri. Dan why kamu coba musikal? Waduh, I was gonna get really deep in a second. It's okay. So, seperti yang kita ketahui di dunia, at least di music industry, the competition is crazy, right? Dan aku berkali-kali jatuh bangun kayak bener yang udah, ini gue ngapain lagi ya sampai gue bisa pecah telur gitu. Yeah. It's so hard and Yeah. dengan genre yang aku jalanin, dengan language yang aku jalanin juga, which is English, it's sort of a barrier untuk orang mau mendengar apalagi di Indonesia gitu. Nah aku berkali-kali udah mau nyerah gitu dan kayak udahlah, apalagi aku udah selesai kuliah jadi makin kerasa kalau ini it's my full time job. Yeah. So I don't have room untuk kayak ya udahlah besok paling ada panggung aku kuliah dulu. Sekarang bener-bener kayak ketika gue nggak ada job gue kerasa banget Oke. nya gitu. Benar-benar paham. Nah terus pada suatu hari aku bisa manggung di sebuah festival. Aku ngelihat Jakarta Moving manggung. Oke. Terus habis itu selesai itu tiba-tiba open audition
selalu kayak dari dulu gue pengen banget cobain musikal tapi gak pernah berani karena aku gak merasa aku capable untuk melakukan itu. Nari sambil nyanyi, ya Allah, naik turun tangga aja capek gitu kan. Bebannya banyak tuh. Makanya aku kayak aduh gimana ya. Akhirnya pacarku bilang kayak yaudah cobain aja kan, mau dari dulu. Soalnya kayak iya ya, aku cobain dan ketika aku nyobain itu dan aku menjalankannya, aku kayak nafas lagi. Oh iya. Aku kayak bener-bener, oh ini kenapa gue masih ada di sini gitu. Kenapa aku masih musik, kenapa aku masih in art, karena ini gitu. Tuh teater musikal tuh ini tahu Iya. definisi menghidupkan. Beneran. Menghidupkan Iya. banget Kayak sejujurnya. dari ujung kepala sampai ujung kaki lo hidup secara literal dan tidak literal ya. Betul Paham ya? banget. Gitu betul loh. banget. Betul Jadi I banget. felt so alive after doing that. Dan jadinya nagih. Pengen Banget, pengen bener lagi banget gitu. lo. Setuju sih. Actually poin ini menarik sih, karena gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman yang ada di Jakarta Art House juga, teman-teman Kes. Gue gak tahu ya, ini bakalan applied ke lu di karir musik lu atau enggak. Tapi dari beberapa orang yang gue ajak ngobrol, ketika gue tanya, lu ada di musikal, lu kan di surrounded by people yang bener-bener art banget nih, apa maksudnya kayak kreatif dan lain sebagainya. Itu ngebantu lu gak sih secara profesional lu sebagai musisi gitu? Dan mereka bilang, iya ngebantu banget. Yang tadinya gua rekaman itu nggak bisa sekali jadi, sekarang bisa sekali jadi. Betul. Itu ada di case lu gak sih? Banget. Ya Allah, aku rekaman biasanya stres banget, kayak capek banget gitu. Tapi after ikut musikal dan juga diajarin dan belajar untuk lebih bisa mengolah stamina, mengolah everything, segala aspek, aku sebagai individu juga secara mental lebih legowo. Iya. Terus stamina obviously jadi lebih bagus dan juga kepedean aku naik drastis gitu. Masa? Dari yang beneran, karena kan ya Allah, manggung musikal kan deg-degan banget ya. Banget. Yang nonton banyak ya. Iya, Terus betul. kayak beneran gue kalau rekaman salah hapus bisa Bener, dong. bener. Musikal gak bisa dong. Bener. Jadi kayak aku merasa when you do musical, man, I'm almost sure you can do anything. Karena Iya. it's so hard gitu. So Di hard. belakang panggung kayak ini gimana? Pas naik kok diva? Gitu kan. Jago. Kok bisa gitu. Makanya. The fact that you cannot retake anything, Yes. itu mantep banget ya dulu ya. Justru itu jadi kayak my biggest lesson and something that I really love doing now. Gitu. Terus juga Emmy Awards tahun 2000 berapa? Emmy Awards tahun 2019. Terus juga jadi opener untuk Coldplay. Bisa gak, boleh gak sih kalau misalnya gue bilang fase musikal ini buat lo adalah fase eksploratif buat lo? Waduh. Bisa banget lagi. Saya banget. Iya. Terus kalau misalnya kita nyambungin lagi ke Grease musicalnya, approach lu ke karakternya itu gimana tuh? Wah, salah satu karakter, aku belum banyak mencoba approach karakter, tapi ini it's one of the hardest karena aku sangat jauh dari Sandy. Bener-bener kayak, ya Allah gak ada miripnya sama sekali. Emang iya, kenapa tuh? Emang Sandy tuh gimana sih? Sandy in my opinion, Yes. she's a like conservative woman. Yang benar-benar kayak duduk kayak gini nih. Oh. Ini kagak pernah terjadi di hidupku. Tapi aku duduk kayak gini sekarang. Oh, ini Sandy sekarang Ini ya? ceritanya. Ceritanya. Sandy. Gitu. Sandy piercing 0. Saya piercing 8. Bener. Bahkan dari physical appearance aja udah jauh banget. Makanya kayak to me it's something very fun to do. It's very explorative. Bisa mengenal Sandy dan kayak benar-benar menjadi wanita tradisional pada zaman dulu gitu. Anak SMA yang datang pakai rok kembang, sepatu teplek, very naive. Aku maunya pokoknya cuma Denny Zuko di hidup ini gitu. Aku mencoba untuk bisa kembali ke masa aku SMA dan mikir ketika aku obses banget nih sama satu orang gitu. Terus kayak aku pengen banget mendapatkan dia dan itu adalah salah satu approach terbesar aku untuk bisa mendekatkan diriku dengan Sandy gitu. Wow. Oke, mantap. Oke, kita tadi udah ngobrol sama Astrid. Yes. Ya enak kalau misalnya kita gak ngobrol sama Abang Gus. Benar, Bang Denny ya. Bang Denny. Bang Denny Iya. Zuko. Nah, Oke, untuk Kak Gusti sendiri sebenarnya pertanyaan pertama is very simple. Berarti seni udah ada dari rumah kah atau gimana? Ya karena memang sebenarnya kok dari kecil tuh udah suka nyanyi dan dapat support juga dari orang tua karena emang ya bapak sendiri kan dia tuh jago nyanyi Melayu
Terus ya gitu kalau ibu tuh emang penari dulunya, penari daerah. Wow. Jadi memang dari keluarga secara seninya udah mengalir gitu. Oh, Jadi oke. memang disupport dari kecil gitu. Dan apa ya, sampai sekarang juga kakak-kakak, kebetulan aku anak paling kecil kan di rumah. Jadi emang kakak-kakak tuh selalu nanyain mana ada project apa lagi gitu segala macam. Jadi memang Mereka juga excited gitu excited ya. excited banget gitu. Soalnya ke poin berikutnya sih Kak Mhm. Gusti. Soalnya kalau misalnya yang gue riset adalah graphic design binus. Mhm. GPA-nya gede banget. Aduh. GPA gede banget. Kalau GPA GPA gede Jauh. banget. Terus di sebenarnya ini agak out of topic tapi 2018 pernah ketemu Jokowi. Oh ya. And then Star Music Star Music ada di Lima Romeo, betul? Iya, Di Lima Romeo, terus juga sekarang jadi personal Kim Kim ya. yang ada di banyak banget jazz festival. betul. Luar biasa. Terus juga lu tuh udah banyak banget meranin di musical gitu. Pertama ada Your First Musical is Hairspray, Yeah. betul. Terus dan Luntong Kasarung, Cerita dari Manggarai, Payung Fantasi, Ariah dari Jembatan Ancol, dan Chris the Musical. So, dari banyak hal tadi yang udah lu accomplish gitu ya, susah gak sih untuk memerankan si Bang Denny ini? Bang Denny ini gimana sih? Bang Denny. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat dari karakter-karakter yang pernah aku mainin sebelumnya, di luar musikal juga kan ada series kan. Jadi emang aku ngerasa kalau yang lain itu benar-benar apa ya, punya daya tariknya sendiri gitu kan. Dan menurut aku Denny Zuko itu susahnya, itu tuh punya karakter yang sangat tipis-tipis. Jadi dia di satu sisi punya sisi yang softnya, tapi di satu sisi juga ada apa ya, bad boy-nya gitu kan. Dan kebetulan aku aslinya tuh anaknya benar-benar apa ya, gimana ya, sangat jauh berbeda ya Sri. Bocor anaknya. Bocor anaknya. Jadi untuk bisa memerankan Denny Zuko tuh menurut aku punya challenge tersendiri sih. Dan apalagi juga ini heavy dance banget kan. Jadi untuk bisa ngimbangin ketiga elemen itu di dunia musical tuh yang ya acting, dance, dan singingnya itu menurut aku ini ujian terbesar sih. Gitu. Sabar ya. Sabar ya. Terima kasih. Sabar ya, semangat ya. Kalau misalnya itu adalah sebagai ujian terbesar, tapi boleh gak sih nanya kalau misalnya personally dari kalian masing-masing, number mana sih yang menurut kalian paling kalian excited untuk orang tonton benar, gitu? benar. Ya Allah. Asli. Apa tuh? Ada tangisan di belakang itu ya kayaknya. Coba. Aku You're the One That I Want. You're the one. Iya. That's Aku good. itu. Kalau Sama- Astri, Kak Denny dulu deh. Mungkin kalau yang cowok-cowok itu menurut aku yang paling excited untuk ditonton tuh Grease Lightning sih. itu suka banget. Sulit. Suka banget. Kalau Kak Astri, Aduh, aku ya. apa tuh? Apa ya? Aku excited banget buat We Go Together yang reprise. Tapi deg-degan banget bang, Susim. Kenapa tuh? Gimana tuh, Bang? Kenapa Neng? Bang ini mau parah bang, ya Allah. Aku kan, Tuhan, aku kan gak pernah nari ambil nyanyi ya bang ya. Seperti yang abang pernah lihat ya bang. Di mana itu? Ya pada suatu hari ya bang. Pada satu hari. Kayak baru berapa Baru ya? Iya kan kayak, Apa itu ya? apa ya gitu. Jadi dan itu kan number terakhir dan harus kayak gong gitu. Jadi dan aku sama Kak Denny, aku sama siapa? Kak Gusti kan di depan gitu. Jadi kayak mules tapi seru banget. Jadi aku pengen banget orang nonton tapi semoga aku gak kelihatan mules ya. Nahan mulus gak usah ya? Yang Hilangan. Gitu sih kayak. Berarti seru tadi ya? Hopelessly Devoted. Sorry. You're the One That I Itu Want. gue. Itu ya. Nice Itu ya lo ya. Fading. Tadi berarti Kak Yasmin, You're the One That I Want, Grease Lightning, and then We Go Together. luar biasa banget. Terus kalau dari segi technicality sulit gak sih Kak dengan spek yang ada di Indonesia dan lain sebagainya gitu, menemukan kesulitan gak sih untuk menjalankan sesuatu yang sudah besar di Broadway ini? Oke, sebenarnya sini lebih tepatnya ngobrolnya sama sutradara ya. Cuma ya aku adalah ini apa Segelintir info info ya. gitu kayak misalkan kayak mobil kan yang akan ditaruh di panggung gitu. Terus memang kalau dari segi venue sendiri kan emang ada apa ya, kita tuh mau ada trik-trik yang pakai hidrolik lah di beberapa scene segala macam, tapi kita juga pengen
panggung kita tuh juga dilapisin segala. Jadi tuh kayak apa yang kita bayangin pengennya jadi begini, tapi kalau kita mau ngebagusin di sisi ini, kita harus mengorbankan ini. Betul. Gitu. Jadi kayak ya itu dia harus menimbang-nimbang kalau kita ngebagusin ini jadinya seperti apa ya nanti, apakah jadi nanti ngehambat teknisnya atau gimana gitu. Jadi itu sih aku koordinasi banget sama sutradara, sama Alex. Jadi apa yang kita mau lebih highlight di panggung, akhirnya itu yang bakalan jadi pilihan kita. Tapi enggak juga langsung kayak, oh kalau kita milih ini ntar jelek banget nih gini-gini. Enggak, kita timbang-timbang mana yang terbaik gitu. Jadi proses kreatifnya tuh cukup panjang ya. Yeah. Di link sana sini harus mengorbankan ini itu. Yeah, Tapi betul. Dari proses kreatif tersebut muncullah ide-ide yang udah kita fixin gitu ya. Dan itu akan terjadi di tanggal 15 dan 16 nanti. Ya betul, 15-16 Februari. Gak sabar banget sabar ya. banget sih. Gak sabar banget. Nah, untuk Kak Yasmin sendiri udah jadi produser untuk keberapa kalinya? 3 kali. 3 kalinya. 3 kali. Kalau yang pertama kedua bahasa Indonesia. Iya. Dan yang sekarang berbahasa Inggris. Apa sih perbedaannya gitu selain tadi kalau misalnya yang itu buat sendiri dan lain sebagainya, kalau misalnya yang ini udah ada gitu. Selain itu bedanya apa lagi sih untuk Bedanya ya ini ya, karena memang kita bahasa ibunya bahasa Indonesia. Betul. Challenge-nya mungkin di pronunciation ya untuk para cast gitu. Tapi aku rasa dari proses yang udah kita jalanin dari audisi, callback segala macam ya kita udah milih yang terbaik untuk pemeran-pemeran kita gitu. Kalaupun maksudnya belum ada yang kayak wah nih bule banget nih gini, tapi kan itu bisa dilatih dan senangnya nih anak-anak kita tuh solid gitu. Itu. Jadi Astri ini kan juga bahasa Inggrisnya bagus banget nih. Ada juga di supporting cast kita ada juga yang memang guru bahasa Inggris gitu. Betul. Jadi kalau misalnya ada yang kurang atau gimana, yuk kita bikin sesi kelas sendiri gitu. Itu di apa namanya dibenerin pronunciation-nya segala macam gitu. Karena kan kita juga pengen menampilkan sensasi Broadway yang ada di Jakarta gitu. Jadi kalau misalkan orang-orang nonton tuh nggak dia ngomong apa ya gitu-gitu kan. Karena itu challenge-nya memang challenge gitu. banget. Karena beneran itu yang terjadi juga di produksi Jakarta sebelumnya gitu. Mamma Mia Catch Me tuh kebetulan ada yang kebetulan bahkan donanya tuh guru dari Amerika gitu. Dia guru bahasa Inggris juga lah gitu. Dan bener ngajarin kita nge-zoom bareng, kita latihan bareng itu tuh membuat bonding pasti. Dan itu benar-benar menyatukan banget bagaimana cara untuk pronounce seperti apa gitu tuh sih sebenarnya. Itu oke banget sih Kak. Karena itu yang terjadi sih. Itu real. Dan itu wajib menurutku malah. Betul banget. Itu real, beneran terjadi. Terutama kita kan ngebawa sesuatu yang dengan berbahasa Inggris. Benar. Karena di bayangan kita kan mungkin individualis banget, misalkan kayak lu jago bahasa Inggris ya lu aja gitu, gua gitu kan. Tapi ada ternyata enggak begitu. Beneran kayak yuk duduk bareng gitu kan. Iya, benar. Itu seru banget sih. Aku bersyukur banget punya cast yang solid. Itu Kak. Kayak, itu banget itu. Ya, kayaknya apa ya? Mereka tuh kadang-kadang kita suruh pulang nih habis latihan, suka nggak mau, suka masih nongkrong gitu habis latihan kayak, duh nih anak-anak takut sakit atau apa. Tapi mereka akhirnya ngobrol apa segala macam sampai kita lupa waktu kadang-kadang ya bercanda-bercanda kadang-kadang ngomongin produksinya juga, kadang-kadang kita punya jokes-jokes sendiri segala macam gitu. Jadi kayak, duh bersyukur ya gue punya cast tuh baik-baik gitu. Betul. Aku tuh seneng banget. Keluarga ya kan. Keluarga Gris ini. We go together. Itu bagus sih lagu itu. Itu bagus. Ngomongin soal cast kita agak ke belakang dikit kayak Yasmin sebagai dari kacamata produser sebenarnya the industry is growing right. Banyak banget judul-judul berbahasa Inggris tahun kemarin dan juga banyak banget judul-judul berbahasa Indonesia yang luar biasa banget dan full of collaboration. Nah, sebenarnya mau nanya dong dari industri kita yang udah growing ini, susah gak sih untuk Kak Yasmin mencari cast untuk Gris the Musical? Mencari cast, oke. Justru menurut aku banyak banget yang bagus. Ya itu challenge-nya bukan susah cari, tapi susah milih yang mana ya. Iya lagi. Yang ditaruh di sini yang mana yang ini gitu. Jadi kayak pas audisi juga kan bener-bener kita pasang berapa shift waktu itu, terus kayaknya banyak banget, akhirnya kita buka satu shift lagi, terus pas datang audisi, gila. Apalagi kan Gen Z sekarang bahasa Inggrisnya bagus-bagus banget ya. Iya bener banget. Beda sama millennials gitu kan. Betul. Apa kalau itu kayak wow ini cocok nih buat ini, cocok buat ini, udah kita saring nih untuk callback, disortir lagi buat peran ini ada segini, peran ini segini, gitu.
ini bagus, aduh yang mana ya, aduh ini jadi apa ya gitu, jadi kayak bagus-bagus semua lagi gitu, kayak ya udah akhirnya, tapi ya tetap lah ya, maksudnya kita kan, aku juga nggak milih sendiri gitu, karena kan aku ada sutradara dan Tim-tim lagi, koreografer juga, kita bisa menilai dari ya actingnya ini di sini, tapi ini nyanyinya kayaknya cocokan peran ini dance-nya kuat nih di sini, berarti dia kayaknya lebih cocok di sini gitu, tapi bagus-bagus banget talentnya. Berarti nggak ada audisi online ya, kita fokus ke offline kalau nggak salah ya. Kita nggak ada audisi online. Terus nambah shift tiba-tiba ya, berarti wah mantap sih. Dan kenapa pilih Astri dan Gusti untuk menjadi Sandy dan Danny Zuko? Kalau aku tuh dulu pernah, maksudnya kayak ya berandai-andai gitu. Aku tuh juga akhirnya bisa bawa Grace ke sini, itu aku masih kayak beneran ya gitu, masih kayak gitu. Tapi pernah lah ada omongan, aku kan suka ngayal ya sama Alex tuh kayak, kalau kita bawa Grace, Danny Zuko-nya menurut lu siapa? Gitu. Aku bilang, kalau gue tuh pikiran gue cuma Gusti gitu. Gitu itu belum ada kita ngomong ke license gitu untuk email mau apa segala macam itu. Kalau gue sih kayaknya Gusti udah ngebidik ya kayak ini Danny Zuko gue nih. Iya kayak gitu. Jadi kayak pas akhirnya aku nelfon Gusti dan Gusti secara jadwal juga aman segala macam. Beneran nih. Ini udah real banget nih gitu ya. Udah akhirnya ya udah nggak tahu deh, itu otak aku udah emang dia udah, gitu. Kalau Astri itu karena memang kan dia baru beres musikal ya. Betul. Jadi namanya juga lagi kedengeran gitu, lagi gini gitu. Cocok nih gitu. Jadi kayak ya udah nih kayaknya ditimbang-timbang sama Gusti kayaknya dari badannya, dari ternyata sempat casting bareng di itu ya. Jadi katanya Gusti juga aku udah sempat ngobrol. Jadi kan yang aku milih Gusti duluan kan, karena untuk nyocokin ke peran Sandy-nya tuh harus udah lock dulu nih gitu kan. Jadi yang kira-kira cocok siapa segala macem. Ya udah nih kayaknya kita mau pilih Rahmannya Astri nih gitu. Aku pikir udah kamu namanya Rahma dipanggilnya gitu. Mau pilih Rahma gitu kan. Terus abis itu ternyata Gusti cerita, aku sempet casting gitu, aku udah ngobrol gitu. Aku secara ini kayaknya chemistry-nya enak tuh sama dia. Jadi udah langsung aku pepet. Gitu. Berarti alurnya Gusti dulu baru Astri. Iya. Oh oke. Tuh berarti scouting ini berguna ya teman-teman ya. Ya untuk para produser ya, kita scouting ke teater musikal lainnya ya. Gitu. Tadi ngomongin soal cast lagi gitu, tadi udah nyinggung kenapa milih Kak Gusti, kenapa milih Kak Astri gitu ya. Bener gak sih kalau misalnya perkataan ini gitu, misalnya perkataannya tuh kalau misalnya peran itu yang memilih siapa yang memerankan. Betul, itu sih gue yang jawab lagi. Setuju. Silakan main. Kita kasih ke yang lain. Benar. Itu aku juga pernah dengar sih, banyak sih ya aktor-aktor yang ngomong kayak gitu. Yeah. Jadi kayak udah suratan takdir gitu lah ya. Ceritanya mau kita nge-cast siapa, mau kita awalnya mau milih siapa segala macam, kalau emang itu takdirnya di orang-orang ini, di mereka-mereka ini ya udah jodohnya. Betul. Itu setuju banget sih. Oke, kira-kira kalau dari Kak Astri sendiri gitu ya, kan Kak Astri ini you are new in the industry, right? Baru berapa musical? One. That's two. Interaksi dari satu musikal terus ada ke musikal berikutnya gitu ya, ke Grace the Musical. Kan berarti kamu tuh masih fresh banget kan apa ngelihatnya? Menurut kamu ada senior dan junior gak sih di industri ini gitu? Awalnya iya. Oh iya? Seniornya dia sendiri. Iya, awalnya kayak dia sendiri. Ya ampun, kayak kerasa banget waktu aku pertama kali audisi untuk musikal interaksi. Aku masuk ke ruangan, udah ada Kak Gusti juga tuh. Masuk, terus habis itu kayak wah semua orang udah megang kayak skrip, baca-baca gitu kan. Terus aku datang gitu, karena aku bener-bener gak tahu harus ngapain. Aku ngafalin dari rumah, aku datang kayak wah serem ya. Gitu, dan I thought at that time akan ada sih senior dan junior gitu. Tapi setelah aku masuk ke dalam produksinya di Grace juga and get to know Kak Gusti even more, gak ada sih. Kalau misalnya dari apa yang Kak Gusti lihatkan ke aku ya, bener. dan dari Kak Yasmin, dari Kak Alex, kayak semuanya we're just working together gitu, we're just having fun together. Dan bener-bener kayak when you say it's family, it is family. No matter lo mau
gimana pun itu, atau kayak umurnya jauh beda banget gitu, kayak aku sama Kak Gusti itu jauh banget umurnya, cuman ya keluarga aja lagi pada akhirnya gitu. Bener banget lagi. Itu indahnya teater Indahnya musikal teater. ya, Iya. produksian itu indahnya itu sih salah satunya. Ketika pas curtain ditutup udah nangis-nangisan. Iya. Nangisnya Ih, nggak berhenti bareng. Kak, Nggak apa sih? berhenti. Nggak Iya, berhenti. nggak berhenti benar. Nah tadi kan Astri, nah kita tanya senior beneran Ini. nih. Gimana nih menurut Kak Gusti itu gimana sih ketika ngeliat Gen Z ini yang benar-benar udah tertarik sama industri teater musikal ini? Pas ngeliat energinya mereka tuh gimana? Apakah keserap energinya atau gimana kira-kira? Pandangannya gimana? Seneng banget sih karena ngeliat apalagi yang Gen Z yang udah mulai banyak dapat informasi lebih banyak dari Ya, millennials betul. ya, dari kita gitu Setuju kan. banget. Mereka dapat source-nya luar biasa banyak dan menurut aku itu jadi satu nilai plus juga buat generasi di bawah kita gitu kan, untuk bisa cepat belajar. Mereka tuh fast learner banget menurut aku. Yes, setuju. Dan dengan energinya juga yang luar biasa. Aku juga waktu itu kaget ini karena pertama kali aku join di produksi yang dengan Gen Z banyak banget. Oh iya. Jadi Iya, dengan iya. energi yang Benar. Waduh. Oke, pertama oke, Observasi synchronize dulu ya kita ya. observasi dulu. Terus tapi ya sejauh ini sampai sekarang malah kita jadi makin solid dan baru tahu ternyata ya kita punya punya cara yang berbeda aja untuk berkomunikasi, cuma kita ketemu di tengah gitu. Dan aku senang juga ngeliat semangatnya luar biasa banget sih. Oke. Gitu. Berarti banyak banget yang baru di misalnya industri performance masuk misalnya musikal di Greece ini ya. Iya. Dari Gen Z itu baru-baru ya berarti kayak Yasmin ya. Oh wow. Wow. Berarti talent baru, fresh banget tuh. Banget Ya, iya. bisa diolah banget sih di industri ini. Dan sebenarnya. menariknya kalau misalnya anak-anak yang seumur itu gitu ya. Hah? Apa kemauan belajarnya tuh bener tadi fast learner dan Iya. kemauan belajarnya tuh menggebu-gebu juga gitu. Betul loh. Karena passionnya juga ada di situ sih menurutku. Bener banget. Jadi cepat banget untuk melakukan banyak hal gitu ya. Padahal kan tiga-tiganya kan seni Dan acting dancing kan. energinya juga masih lebih kuat dong. Iya. Dibanding kita. Stamina milenial ini kan Staminanya masih. Udah kayak tidak udah- gitu. Kalau Kayak bisa koyo tidur gitu kan. Wah iya koyo Iya tuh kan. sahabatku banget sih. Iya Koyo kan? Sama minyak angin. Bener-bener. Wah. Iya. Aku juga. Kalau nggak kalau AC-nya kiri kan tolong dong. Iya banget. Itu Sama gitu. inhaler. Dan ini karena juga Iya. kita sering banget ngumpul sama Iya. Kes, sama Yasmin juga sama Alex gitu. Kadang mungkin Yasmin Alex oke udah selesai nih gitu kan, udah duluan gitu kan. Terus kadang tuh kita suka ngobrol sampai subuh. Iya. Jadi kan pertama kali setelah berapa tahun tuh aku biasanya kan tidur jam 11, jam 12 gitu. Terus udah gitu pas sama mereka, kayak, wah bener-bener ngikutin jam mereka aja. Definisi nggak ada Habis-habis. waktu jadi waktunya habis ngobrol-ngobrol itu seru sih. Seru Itu banget ya. itu seru banget kayak gitu. Keren banget. Coba dong ikut dong. Kamu kan pemain musikal ya? Enggak. Saya di belakang aja. Belakang aja ya kamu ya. Saya di belakang aja. Oke. Mungkin untuk promoin Grease the Musical mungkin dari kalian what to expect buat mereka yang nonton dan lain sebagainya mungkin boleh di-share. Mungkin dari satu-satu dulu mungkin dari Kak Yasmin. What to expect dari the Grease the Musical. Ini dong. Denny Zuko dan Sandy. Aduh, ya pressure Kak. Ya kak. Nggak, soalnya dia yang lagi ada di sini. Benar. Kalau yang lain juga ya. Benar semuanya. Pokoknya ini sih ya, Grease tuh kan heavy dancing musical. Itu udah aku ulang berkali-kali lah. Dimanapun ngobrol dimanapun aku pasti bilang itu heavy dancing musical dan seru banget. Lagu-lagunya Grease kan enak-enak banget. Banget. Jadi aku berharap orang-orang juga datang tuh bisa enjoy, bisa joget bareng, bisa nyanyi bareng, Yes. bisa di pertunjukan kita nanti gitu. Dan apa ya, aku sih benar-benar pengen orang-orang tuh lebih menghargai industri ini gitu. Karena Setuju. lagi growing. Yes. Mudah-mudahan Grease juga bisa jadi salah satu yang disorot dan akhirnya nih abis Grease lebih banyak lagi Betul. judul-judul lain baik original maupun beli license Yes. juga. Dan kita semakin rame, semakin solid, semakin untuk ngebangun industri ini kita juga nggak susah kayak yang ya tau lah bagaimana perjuangannya gitu ya untuk bisa mendirikan musical theater di betul. sini gitu. Jadi mudah-mudahan abis ini makin banyak dan kita bisa makin mudah lagi. Banget. bergerak Jadi di salah sini. satu hiburan di Indonesia ya. Maksudnya jadi pilihan baru. Kayak orang gak usah ke bioskop nonton teater musikal. Betul. Gitu. Itu juga Setuju, bisa. ya Allah. Setuju banget sama Kak Yasmin. Semangat ya. Kalau Kak Astri gimana? Aku expect to have fun, terus bener joget-joget, terus kayak ketawa-ketawa kecil gitu. Dan aku sangat setuju, semoga from
Grease the Musical dan from semua musikal yang akan ada di tahun ini dan kedepannya. Semoga bisa jadi pilihan juga, pilihan entertainment di Indonesia juga. Yes. Buat orang-orang kayak, kan biasanya gabut mau gak nonton festival ini diganti, lo ini kemana? Oh musikal yuk. Wah menarik Bener-bener aku Keren pengen, banget. oh my god, aku bener-bener pengen musikal menjadi sesuatu yang sangat dicintai secara luas di Indonesia. Amin. Yes. And for it Setuju. to go Amin. everywhere. Yeah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kalau Kak Gusti, Silakan Kak Gusti gimana? Sama sih, ekspektasinya pasti ya kita nyanyi bareng, Mhm. having fun bareng, Yes. nostalgia bareng mungkin yang milenial Yes, ke atas betul. kan. Dan ya sama berharap juga komunitas kita kan teater musikal ini masih growing kan. Iya. Ya berharap kita dari sini juga bisa kolaborasi lagi satu sama Yeah. lain gitu dan saling saling supporting each other Yes, gitu gotong kan. royong ya. Gotong royong dan itu sih. Yang paling penting sih having fun together. Yes. Oke, that was my last question Ah. of the podcast. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi sebelum kita tutup? Boleh promosi juga sekalian. Boleh banget promosi untuk Grease the sekalian. Langsung Musical. lihat kamera ya. Boleh dong. Sebelum itu ada dress code khusus gak sih untuk nonton Grease the Musical? Ih, seru. Terus kata Kak Yasmin, nambah PR loh. Tapi oke juga sih. Tapi iya sih, kebetulan ya. Aku kan juga, aku tuh bareng sama Fadli di Iya. LSPR, LSPR. kan. Kita sama-sama ngajar Betul. performing arts. Aku tuh memang fokus di costume and makeup. Yes. Jadi Wow. ini di produksi ini aja, ya produksi aku sebelum-sebelumnya juga aku ketil gitu sama kostum gitu. Walaupun sebenarnya bukan under non artistik ya Betul. gitu. Cuma melihat kemarin kita juga baru photoshoot itu lucu-lucu banget. Ih, boleh banget kalau yang nonton mau ala-ala tahun 50-60an gitu tuh bakal lebih seru juga gitu. Wah, Tuh, vibes-nya ini. seru banget. Ih, seru Kebayang banget gak sih. sih? Kulit pakai pattern-pattern yang Iya, lucu iya, kayak iya. gitu-gitu. Pakai wig kan. juga boleh kok. Pakai wig Gemes juga lagi. boleh. Bisa Kebayang gak sih terjadi. satu studio yang nonton begitu semua? Iya. Lucu banget, sumpah keren banget. Kebayang. Gemes banget. Boleh guys, tolong ya. Boleh ya. Persiapkan kostum terbaikmu. Yes. Yang paling bagus dapat hadiah. Itu Enggak. Bercanda. Anything you wanna add? Ada lagi mungkin yang Jangan mau lupa dipromosikan? ini kali ya, jangan lupa beli tiketnya. Yes. Pokoknya kita perform tanggal 15-16 Februari di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Dapetin tiketnya di ohmytix.com gitu. Yeay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Sudah sudah hadir. datang ke House of Gak Arts. terasa ya ternyata. Iya kan? Iya nih. Ladies and gentlemen, and that was it. Bye-bye. Yeay. Hi, welcome to the House of Arts, your weekly window into the vibrant world of performing arts. Join us every week as we engage through insightful conversations with industry leaders, talented artists, and creative visionaries. From theater to dance, music to performance art, we dive into the stories, passions, and journeys of those who make the world their stage. And here we go. Let's get inside the House of Arts.